Udah datang orangnya. Jelas ya. Lu bilang sama gue, lu kemarin ngomong, gue mau ketemu Yonglek, tapi gue nggak mau Yonglek main pukul, main fisik. Maksud Yes. lu apa? Karena gue mendatangi undangan untuk berdebat, berargumen, yes, gue akan datang. Berarti lu takut sama dia sebenarnya? Kalau tujuannya untuk fisik, gue rasa bukan di sini. Tapi kalau fisik di tempat yang benar, Iya, kita iya, sport, iya, we iya. have MMA, we have Iya. sport Iya. fighter, Iya. kayak gitu-gitulah. Tapi kalau buat gue tipe orang yang gue tidak suka dengan adu fisik. Ada fisik ya? Karena kita sama-sama KTP Indonesia. Itu buat gue. Oke, kalau Tapi begitu. sebenarnya ada cara jalanan. Ada cara jalanan gimana? Yang berantem aja, nggak usah direkam kamera, nggak usah diiniin gitu loh. Oh. Iya nggak sih? Betul. Tapi itu kan emosi sesaat sebenarnya. Justru Emosi itu kita perlu matiin kamera, pakpuk. Mau matiin kamera? Selesai. Gue matiin nih kamera sekarang. Serius. Ya, one on one, pakai sarung tinju, fair play, oke. Pakai sarung tinju, Biar fair play. Nggak mau. Nggak asik juga. nggak asik lah. Nggak asik. One on one ya. Kalau Supaya keroyokan tukang nggak urut suka. ada kerjaan kan habis main. Oh. Tujuan lu simpel ya. Bagi rezeki ya. Iya. Tapi salut loh. Iya. Lapangan pekerjaan dia buka banyak banget, gue tahu. Lu jangan menjilat lah. Lu kemarin datang ke Is sini. that true? Kemarin datang ke sini omongan lu beda. Lu Omongan datang ke gua sini ke tempat gue, lu nanya mana Yongleknya. Ya, Gue udah sini nih. Dari jam berapa nih? Ya emang true kan, bener kan. Gue datang jam 7, undangan jam 8, gue datang 1 jam sebelumnya. Sampai jam 12 gue tungguin, nggak ada. Tapi masalah sikap lu berbanding terbalik sama lu sekarang. Sikap gue apa? Karena orang udah ada kan tujuannya untuk datang berdebat. Betul dong. Ya udah kalau begitu. Kita debat ya sekarang ya. Jadi ngobrol aja nih ya. Ngobrol Oke. aja. Nah kemarin kan Lek, lu kan udah di sini ngobrol tuh masalah tentang edukasi. Boleh minta air putih Nah. ya? Ya kan? Masalah tentang sensasi. Oke. Sekarang gue mau nanya dulu sama lu. Posisinya adalah, lu udah akhirnya sadar nggak kalau konten lu tidak mengedukasi? Konten gue Atau lu masih berpikir bahwa konten gue mengedukasi? Anjay itu mengedukasi bangsa supaya bangsa ini, anak-anak itu jangan menggunakan kata anjay, karena kata anjay itu berarti anjing kasar. kalau bahasanya jangan menggunakan, gue tidak pernah menggunakan kalimat itu. Tapi Supaya semua anak atau masyarakat Indonesia tahu ketika mau menggunakan kata anjay, menggunakan kata anjing, bangsa, tai, maaf-maafnya bahasa-bahasa negatif ataupun yang bisa bernaikkan emosi, itu tahu tempatnya, kepada siapa, ditujukan kepada siapa, untuk apa. jadi anjay itu buat apa? Kita tahu tempatnya segala macam. Maksudnya poinnya apa sih? Karena gini, bahasa itu mau yang baik, mau yang buruk. Kalau ditujukan untuk hal yang buruk, itu bisa jadi orang emosi. Orang nggak terima. Itu yang jangan sampai terjadi. Karena apa? Kita sama-sama masyarakat Indonesia. Kenapa Bagian- sih? Gue lagi pencerna kalimat begonya Luffy yang muter-muter. Iya, dia muter-muter soalnya data. Bagian buruknya daripada kata anjay itu di mana? Nggak ada bagian buruknya. Ya terus kenapa lu akhirnya bilang kalau menggunakan kata anjay itu bisa kena pasal Nah. undang-undang? Nggak pernah bilang pasal Lu undang-undang. bawa ini ke Komnas Anak, lu bawa ke Salah. KPI. Inilah berita yang di luar tuh muter-muter terus bundet-bundet. Ah, coba jelasin. Butuh faktanya kan? Gue buka nih. Nih, gue ngomong semuanya itu berdasarkan temuan gue yang gue research, gue cari. Ada berita yang bilang, gue usah sebutin beritanya apa ya. Maaf, anjay berasal dari kata maaf anjing. Ini berita. Berarti ada redaksional, ada profesional redaction yang bilang kalau anjay itu adalah anjing. Dari mana berita yang datang? Ini. Tuh. Iya, kenapa dia bisa nulis? Sumbernya dari mana? Gak tahu gue. Sumbernya dari konten lu. Kagak pak, ini 2018, 2006, makanya di 2020 ini gua angkat, Ya, lu gua angkat. tanya, tanya nih, gua tanya ke bahasa Indonesia. Bapak yang terhormat, ini bahasa Indonesia, tolong maksudnya ini gimana? Oke. Saya tidak paham. Apakah benar anjay itu anjing? Terus dijawab? Jawabnya adalah dalam ilmu bahasa ada ilmu linguistik, simantik dan leksikon. Ini ilmu ya. Iya. Ketika simantiknya itu adalah anjay yang dimaksud sini, leksikonnya adalah anjing. Ketika kita ngomong anjay sama dengan kita ngomong anjing. Setuju nggak? Itu sense-nya, ilmunya.
Sebenarnya Gua nggak bisa beda sih. Resap itu kan kalau gue bilang sih resapan kata ya Lutfi ya. Betul. Kalau memang dari awal tujuannya anjay itu memperhalus anjing, berarti itu udah bagus. Ya. Itu kan kalimat ekspresi, kan udah dibahas juga di Omblet. Kalau gue mau sama orang, gue langsung ngomong, bangsa deh anjing. Ngapain? Anjay, kagak nyambung. Nggak masuk secara intonasi itu nggak bagus. Jadi sebenarnya nih, dari awal tuh gue prediksi, awal kan banyak yang nge-tag gue. Karena gue bikin lagu anjay 2018. Ya, lu yang mempopulerkan sebenarnya Gue itu lewat lagu. populerin. Gue kan memang hobinya populerin. Tunggu, tahan dulu nih. Lu mempopulerkan lewat lagu menjadi sebuah entertaining. Lu mempopulerkan ini lewat edukasi. Ini pertanyaannya mana yang positif kan? Ya sebenarnya positif gue lah. Karena edukasi lo nih ya, risetnya kurang. Kalau lo tanya tadi ahli pakar bahasa Indonesia, itu bapak siapa namanya, mudah-mudahan, gue nggak salah juga ya, mudah-mudahan ya, Lutfi. Di Google gue cari, mudah-mudahan Google salah nih. Tapi kalau Google bener, berarti kan yang dipertanyakan soal risetnya. Ya. Kalau ternyata Google bener, kalau anjay ternyata artinya bahasa Sanskerta yang artinya tidak terkalahkan, berarti riset lo kurang. Terus ada orang yang namanya anjay. Berarti semua kalimat atau statement yang lo keluarin itu gak punya integritas waktu riset yang tadi gue riset ketemu. Ada orang namanya anjay bahasa Sanskerta arti tidak terkalahkan. Bahkan statement si pakar bahasa Indonesia itu juga jadi kredibilitasnya harus dipertanyain ketika risetnya ternyata kurang. Setuju nggak? Karena ini sense ya, gue tidak bisa membantah, mengiyakan, membenarkan. Karena gini bang, yang gue pengen tanyakan ke ahli bahasa itu adalah anjay, apakah betul anjing? Gue sampaikan di situ dengan berita yang ini. Iya. Jawabannya adalah kalau menurut ilmunya memang seperti itu adalah semantik dan leksikon. Iya. Itu ilmunya. Iya. Ya sudah, dari ilmunya itu gue tanyakan ke psikolog. Ke psikolog, efeknya ke anak-anak seperti apa? Yang jawab dia, yang bahasa pun yang jawabnya dia. Gue tidak pernah menyimpulkan sama sekali bang. Tapi gue selalu menanyakan. Ketika beda ceritanya kalau gue bilang, oh anjay itu artinya anjing. Kalau psikolog, nih gue akan bilang, gue psikolog. Efeknya untuk anak-anak kayak gini, gak baik. Dan itu semua statement dari gue. Nah itu salah. Nggak baik itu gimana sih? Gini bang, kalau dari yang gue tanyakan, kalau untuk perkembangan anak kecil itu dalam psikologi behavior. Kalau kan psikolog nih, Sarjana lu psikologi. psikologi ya? Sarjana psikologi ya. Belum psikolog ya. Nah itu kenapa itu masih sekolah lagi kayaknya. Betul, ya? itu Iya, profesi. dan lu perlu sih kayaknya sekolah lagi. Betul, itu profesi. Gue nggak bisa jawab. Iya. Karena gue belum profesi. Kode etiknya nggak boleh. Betul. Gue menanyakan ke orang yang punya. Nah itu kalau gue profesinya. bilang nggak perlu deh. Kalau gue bilang kadang-kadang semua yang kita studi di kuliah tuh menurut gue di lapangannya juga beda. Prakteknya bisa beda loh. Prakteknya bisa beda. Lu pernah nongkrong nggak? Kalau lo udah belajar, kalau ngomong aja nggak perlu pakai kode etik tai kucing. Ngomong aja, Bray. Maksud gue yang lo tangkap di lapangan tuh gimana gitu. Karena yang gue tangkap di lapangan, teman-teman kecil gue ngomong anjing, entot, kontol, babi. Belum tentu ya anak yang kurang ajar sama orang tua ya. Jadi sebenarnya yang gue bilang di Omblet itu, gue bilang perilaku itu memang gak ditentukan oleh kata-kata yang dikeluarin. Nah ini cakep nih. Menurut ini gue sempet nangkep kesannya kayaknya lu pengen mengedukasi orang bahwa bahasa itu menentukan moral bangsa. Lu setuju nggak? Nah, Gini. Kalau secara eksplisit bener langsung moral bangsa ditinggal oleh bahasa itu jelas enggak, karena variabelnya banyak. Terus bahasa yang lu maksud ini menentukan apanya bangsa? Begini, ketika kita menjadi bangsa Indonesia atau bangsa manapun, kita berbahasa yang baik dan benar, Betul. itu akan membuat Membuat para bangsa atau warga negaranya Betul. menggunakan bahasa yang benar. bahasa yang benar. Yes. Oke. Coba kalau kenapa itu bahasa menjadikan bangsa? Kita bahasa Indonesia, tapi ngomong asyik balik kali bahasa. Ngerti nggak? Ya hanya lu kali yang ngerti. Ya gue pun nggak ngerti. Oke. Itu maksud gue, meaningnya. Iya, berarti itu menunjukkan apanya bangsa. Itu yang gue mau tanya. Karena kan dari kemarin kan lu memperdebatkan sebuah bahasa ini menentukan banget karakter bangsa nih. Oh, bukan karakter ya, menunjukkan Menunjukkan apa? menunjukkan kalau masyarakat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Menunjukkan kalau masyarakat Indonesia berbahasa baik dan benar. Yes. Berarti selama ini lu melihat banyaknya indikasi masyarakat Indonesia berbahasanya kurang baik dan benar. Berarti bahasa Indonesia kurang bagus gitu ya. Oh no,